Bab 3191, Katak di Sumur. Aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati. Raja Li meraung, aura tak berujung beredar di antara langit dan bumi, dan tekanan mengerikan memenuhi udara. Saya melihat kehampaan bergetar di belakang Raja Li, dan sesosok tubuh besar perlahan muncul, berdiri di dalam kehampaan. Aura kekacauan di dalam kehampaan terus bergulir, membentuk fenomena kacau, tidak jelas sosok apa itu. Begitu fenomena kekacauan muncul di belakang Raja Li, semua orang merasakan depresi dan napas mereka menjadi tersendat. Jiwa binatang itu terbangun. Melihat pemandangan aneh di belakang Raja Li, Yi He hanya bisa mengerutkan kening. Saat Yi He menyelesaikan kata-katanya, gambaran kacau di belakang Raja Li menjadi jelas, dan sosok besar itu juga bisa terlihat dengan jelas. Itu adalah seekor mamut besar, dengan dua gigi panjang yang bersinar dengan cahaya dingin. Raja Li ini ternyata seekor gajah. Dev tampak sedikit terkejut saat melihat ini. Tubuhnya bukan gajah. Gajah ini hanyalah jiwa binatang yang telah bangkit. Ini adalah kebangkitan tubuh fisik yang paling kuat. Tidak ada kekuatan fisik yang lebih besar dari kekuatan gajah. Saya tidak menyangka Raja Li telah membangkitkan jiwa binatangnya sejak lama. Sepertinya dia bersembunyi sangat dalam. Mata Yi He penuh dengan rasa iri. Mungkin yang lain belum tahu apa itu kebangkitan jiwa binatang, tapi Yi He tahu betul bahwa kebangkitan jiwa binatang adalah apa yang diimpikan oleh setiap biksu binatang. Setelah jiwa binatang terbangun, itu berarti kekuatannya telah memasuki tahap lain. Hanya saja sangat sedikit biksu binatang yang telah membangkitkan jiwa binatangnya. Ketika jiwa binatang tertentu terbangun, Anda bisa mendapatkan kekuatan dari jiwa binatang tersebut. Apa yang dibangunkan Raja Li ternyata adalah jiwa binatang mamut, jadi kekuatan fisiknya akan meningkat secara eksponensial. Tidak mengherankan jika dia mulai bertarung dengan Dev, dia mengandalkan kekuatan murni tubuhnya untuk bersaing. Yi He yang awalnya sangat percaya diri dengan kekuatan fisik Dev, kini mulai merasa sedikit khawatir. Semua biksu orc yang hadir memandang Raja Li dengan iri dan cemburu. Penglihatan terbentang di belakang Raja Li, langit dan bumi berguncang, batu-batu besar berguling, auranya bergejolak, dan angin serta awan berubah warna. Wah, inilah kekuatan sebenarnya dari klan binatang. Raja Li meraung, menatap Dev, wajahnya penuh niat membunuh, seperti dewa kematian yang besar, itu menakutkan. Dan jiwa binatang raksasa di belakangnya meraung ke langit dan mengeluarkan suara yang keras. Dev memandang Raja Li, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan tidak ada rasa takut di matanya. Jika Raja Li memiliki metode lain, Dev mungkin akan lebih memperhatikannya, tetapi dibandingkan dengan tubuh fisiknya, Dev hanya meremehkannya. Anda harus tahu bahwa tubuh fisik Dev diperkuat kembali ketika dia menyerap energi naga di bawah Pulau Mohai. Bahkan jika Raja Li membangkitkan jiwa binatangnya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Seekor mamut kecil, kamu berani mengatakan bahwa inilah kekuatan sebenarnya dari suku binatang. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kamu adalah katak di dalam sumur dan tidak memiliki pengetahuan. Pernahkah kamu melihat kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh suku binatang buas? Ada banyak suku binatang yang lebih kuat dari mamut ini. Kamu benar-benar bodoh dan tidak takut. Tubuh Dev perlahan bangkit, melayang di udara, dan berkata dengan dingin. Apakah aku katak di dalam sumur? Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu siapa katak di dalam sumur. Setelah Raja Li selesai berbicara, dia menginjak kehampaan itu meraung dan bergetar, seolah-olah seluruh kehampaan itu akan hancur. Raja Li yang bertubuh besar melangkah ke arah Dev dengan satu tendangan. Saat ini, tendangan Raja Li lebih besar dari seluruh tubuh Dev. Ia ingin menginjak-injak kaki Dev untuk membalas dendam karena baru saja ditendang oleh Dev. Ketika Raja Li menginjaknya, Dev mencibir, tubuhnya bergoyang, dan dia menghilang. Boom! Kaki Raja Li meleset dari sasaran dan langsung menginjak tanah, menyebabkan bumi berguncang. Bab 3192, memberimu tamparan di wajah. Melihat tendangannya sia-sia, Raja Li melangkah ke arah Dev lagi. Dev menggunakan gerakan dan kecepatannya yang fleksibel untuk menghindari serangan Raja Li. Dia melarikan diri beberapa kali berturut-turut, yang membuat Raja Li sangat marah. Seperti kata pepatah, segala sesuatu memiliki yin dan yang, pro dan kontra. Raja Li membangunkan jiwa binatang mamut, dan tubuhnya menjadi lebih kuat dan kekuatannya menjadi lebih kuat, tetapi kecepatannya malah menjadi lebih lambat. Dev menghindarinya beberapa kali berturut-turut, dan Raja Li hampir marah sampai mati. Apakah kamu seorang pengecut yang hanya tahu cara menghindar? Di mana kamu memiliki keberanian untuk menghadapiku secara langsung sekarang? Raja Li melihat Dev selalu mengelak, jadi dia mulai menggunakan metode provokasi terhadap Dev. Tuan Dev, jangan tertipu. Raja Li telah membangkitkan jiwa binatangnya. Meskipun kekuatannya meningkat pesat, kecepatannya akan melambat. Jangan menghadapinya secara langsung. Yi He mengingatkan Dev dengan keras. Tapi Dev sepertinya tidak mendengarnya. Dia tersenyum dingin pada Raja Li dan berkata, "Oke, karena kamu ingin berhadapan langsung denganku, maka aku akan membantumu."
Setelah itu, sosok Dev menghilang lagi dari pandangan Raja Li. Sebelum Raja Li sempat bereaksi, Dev sudah muncul di hadapan Raja Li. Plak! Sebuah tangan besar menamparkan wajah Raja Li dengan keras, dan darah langsung muncrat dari sudut mulut Raja Li. Setelah Dev menamparkan Raja Li, dia segera mundur. Hal ini membuat Raja Li mulai menjadi sedikit gila. Ketika semua orang melihat Raja Li ditampar oleh Dev, mata mereka membelalak tak percaya di wajah mereka. Karena Dev terlalu cepat, ketika semua orang bereaksi, Dev sudah menamparkan Raja Li dan mundur. Ah! Aku harus membunuhmu hari ini. Raja Li meraung, rambut panjangnya berkibar, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya pada saat ini. Raja Li seperti banteng gila, menyerbu ke arah Dev. Dev mendengus dingin. Menghadapi Raja Li yang meledak dengan seluruh kekuatannya, Dev tidak mengelak. Karena dia berkata dia akan bertarung langsung dengan Raja Li, dia akan menepati janjinya. Cahaya kemasan tiba-tiba muncul di tubuh Dev dan dia langsung menuju ke arah Raja Li. Kali ini, Dev tidak menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, dia ingin menggunakan tubuh fisiknya yang paling murni untuk mengikuti Raja Li berkompetisi. Melihat bahwa Dev benar-benar berani menghadapinya secara langsung, Raja Li meraung, penglihatan di belakangnya bergetar, cahaya melintas di antara alisnya, dan segera cahaya itu memenuhi seluruh tubuhnya. Boom! Segera, kedua sosok itu bertabrakan dengan sengit, bumi berguncang, dan matahari dan bulan kehilangan cahaya. Yang terjadi hanyalah tabrakan paling primitif antara kedua sosok tersebut. Tidak ada mantra, tidak ada keterampilan bertarung, tidak ada senjata magis, hanya kekuatan mentah untuk meninju daging, tetapi bahkan kekuatan paling primitif dan murni ini, kekuatan penghancurnya luar biasa. Kekuatan murni tubuh fisik semacam ini telah melampaui kesadaran banyak orang. Mereka tidak mengerti bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan tanpa berkah kekuatan spiritual dan tanpa bantuan sihir. Tubuh Raja Li sangat besar dan kekuatannya tidak ada habisnya. Kebangkitan jiwa binatang membuat kekuatan fisiknya menjadi sombong. Namun Dev, seorang biksu muda, sebenarnya mengandalkan kekuatan fisik murni untuk bertarung dengan Raja Li. Tidak ada penghancuran yang instan, ini di luar dugaan banyak orang. Banyak orang berpikir bahwa setelah Raja Li membangunkan jiwa binatangnya, tubuh kecil Dev pasti telah dihancurkan oleh benturan kekuatan fisik murni. Tapi sekarang, alih-alih menghancurkannya, Dev malah mengikuti Raja Li dan bertarung dengannya dengan beberapa pukulan. Saat ini, wajah Raja Li benar-benar terhina. Boom! Dengan ledakan, keduanya jatuh ke tanah seperti meteor, lalu menghantam tanah. Kekuatan tumbukan yang sangat besar menyebabkan dua lubang yang dalam langsung muncul di tanah. Dev! Tuan Dev! Saat Yihe dan yang lainnya melihat ini, hati mereka tiba-tiba menegang. Bab 3193, Penguasa Binatang. Raja Li. Ayah. Ketika Penatua Qi dan Li Xing melihat pemandangan ini, mereka juga berteriak dengan gugup. Hasil ini tidak terduga oleh siapapun, tidak ada yang menyangka Dev dan Raja Li akan jatuh dari udara pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang mereka tidak berani mendekat, lagi pula akibat tabrakan antara kedua orang tersebut sudah cukup untuk menghempaskan mereka yang mendekat. Setelah beberapa saat, suara gemuruh terdengar dari tanah. Segera setelah itu, dua sosok perlahan terbang dari lubang yang dalam, dan kemudian melayang di udara. Kedua orang itu saling memandang, Dev tampak santai, sedangkan Raja Li tampak garang. Setelah membangkitkan jiwa binatang, dia dan Dev hampir bertarung imbang, ini terlalu ironis. Ini adalah benturan kekuatan murni, tanpa keterampilan apapun. Dia tidak mengerti bagaimana Dev bisa memiliki kekuatan fisik seperti itu, dan bagaimana tubuh Dev bisa begitu kuat. Seorang biksu manusia seharusnya tidak berada dalam situasi ini. Kekuatan binatang apa yang kamu miliki? Rasanya sangat biasa, kata Dev dengan sedikit ejekan. Setelah mendengar kata-kata Dev, Raja Li merasa seperti ditampar wajahnya. Dia berkata berkali-kali bahwa dia akan membunuh Dev, betapa kuatnya suku binatang buasnya. Tapi wajahnya ditampar lagi dan lagi oleh Dev. Raja Li memandang Dev dengan niat membunuh di matanya. Kali ini dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi cahaya di antara alisnya memancar lagi, dan kekuatan besar mulai meningkat. Penglihatan di belakang Raja Li tiba-tiba mulai menyebar, diikuti dengan gerakan tangan yang cepat. Setelah penglihatan itu menyebar beberapa kali, keseluruhan pribadi Raja Li juga berubah. Saya melihat rambut hitam bermunculan di sekujur tubuh Raja Li, taring terlihat di mulutnya, dan tangannya berubah menjadi cakar yang tajam, dia terlihat sangat menakutkan. Raja Li ini berubah menjadi monster setengah manusia, setengah hewan, tapi kekuatannya jelas meningkat lagi. Aku baru saja mengujimu, sekarang saatnya kamu melihat. Raja Li akhirnya meraung, suara itu seolah dipaksa keluar dari tenggorokannya, sangat canggung. Setelah itu, Raja Li dengan cepat bergegas menuju Dev, dan kali ini gerakan Raja Li menjadi lebih cepat. Saya melihat bayangan hitam melintas, dan Raja Li telah tiba di depan Dev. Kemudian dia menamparkan cakarnya ke arah Dev,
dan ketika cakar itu jatuh, kekosongannya terkoyak. Dev juga terkena cakar ini, dan tubuhnya terlempar ke belakang, masih ada beberapa bekas darah di dadanya. Dev. Tuan Dev. Ketika Yi He dan Gao Qilan melihat ini, mereka bergegas dan menghentikan Dev. Melihat luka di dada Dev, Gao Qilan dan yang lainnya merasa patah hati. Dev, kamu baik-baik saja? Gao Qilan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, luka kecil ini bukan apa-apa. Dev tersenyum dengan mudah, tetapi jika dia bisa melukai tubuhku, kekuatan Raja Li ini cukup bagus. Ketika Raja Li melihat Dev disakiti olehnya, matanya tiba-tiba menunjukkan kebanggaan, dan tubuhnya memancarkan aura haus darah yang menakjubkan. Raja Li berdiri dalam kehampaan, dan penglihatan di belakangnya terus berkedip, seolah memberikan semacam kekuatan kepada Raja Li. Nak, sekarang, pernahkah kamu melihat kekuatan sebenarnya dari suku binatang buas? Aku hanya menggunakan 50% dari kekuatanku. Jika aku memukulmu dengan seluruh kekuatanku, kamu akan menjadi mayat. Raja Li memandang Dev dengan sangat bangga dan berkata. Dev mendorong kerumunan itu, melompat, dan menghadap Raja Li secara langsung, tidak ada rasa takut di matanya. Kekuatan klan binatangmu tidak lebih dari ini. Karena kamu berkata begitu, maka aku akan membiarkanmu melihat apa kekuatan sebenarnya dari klan binatang itu. Setelah Dev selesai berbicara, cahaya kemasan melintas di belakangnya, dan dengan cahaya kemasan itu, seekor naga emas perlahan muncul di belakang Dev. Naga emas itu berenang di belakang Dev, memancarkan keagungan yang tak ada habisnya, yang membuat banyak orang berlutut setelah melihatnya. Bahkan banyak tentara di kota Raja Mingli tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut saat ini. Naga emas adalah penguasa semua binatang. Bab 3194, Melarikan Diri. Yi He dan yang lainnya melihat pemandangan ini tanpa ada perubahan pada ekspresi mereka. Lagi pula, mereka semua tahu identitas Dev. Ketika Raja Li melihat naga emas di belakang Dev dan kekuatan naga yang diledakkan Dev, dia tercengang. Kamu sebenarnya adalah wujud asli dari naga emas. Raja Li membuka mulutnya, dia tidak pernah menyangka bahwa Dev ternyata adalah wujud asli naga emas. Pantas saja tubuh Dev menjadi begitu kuat setelah bertarung dalam waktu yang lama. Sekarang aku tahu, aku khawatir ini sudah terlambat. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari para orc. Dev berkata dengan tenang. Raja Li sedikit mengernyit, pandangan di belakangnya terus bergetar, dan nafas di dalam terus mengalir. Bahkan jika kamu adalah wujud asli naga emas, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman hari ini. Raja Li meraung dengan marah, dan tiba-tiba langit dan bumi menjadi gelap, dan tubuh Raja Li bertambah besar lagi, mencapai tinggi puluhan kaki. Seperti gunung kecil di depan Dev, Raja Li menggunakan kekuatan magis. Karena Dev adalah wujud asli naga emas, dengan kekuatan fisik murni, Raja Li tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan Dev, jadi dia mulai menggunakan kekuatan magis. Kekuatan. Dalam kegelapan, Raja Li menutupi langit dengan cakarnya dan menamparkan Dev. Di hadapan Raja Li, Dev sama lemahnya dengan semut. Semua orang hanya bisa melihat bahwa kegelapan yang luar biasa sedang menekan, seluruh dunia berguncang dengan hebat, dan seluruh kehampaan sepertinya terinjak-injak. Menghadapi pukulan tajam dan menakutkan dari Raja Li, Dev tidak menunjukkan kepanikan apapun, seluruh tubuhnya langsung bangkit dari tanah dan menghadap Raja Li yang seperti bukit di depannya. Cakar Raja Li meleset, dan matanya tertuju pada Dev, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan tanda hitam mulai mengalir di sekujur tubuhnya. Segera bola cahaya besar muncul dan membombardir Dev. Raja Li ini benar-benar putus asa, dia bahkan menggunakan rune di bagian bawah kotak. Ketika Yi He melihat ini, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Orang-orang setingkat mereka biasanya memiliki metode penyelamatan nyawa mereka sendiri. Meskipun mereka tidak memahami rune dan mantranya, mereka dapat menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Dan rune ini telah menjadi sarana penyelamat hidup banyak orang, dan tidak akan digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Tapi sekarang, Raja Li benar-benar menggunakan rune, yang menunjukkan bahwa dia sudah sangat mementingkan Dev. Bentuk asli naga emas sudah cukup untuk dianggap serius oleh Raja Li. Boom! Bola cahaya meledak, kekosongan bergetar, dan Dev langsung terlempar tinggi ke langit oleh kekuatan ledakan yang mengerikan, seolah-olah dia terlempar ke atas. Sosok Dev dengan cepat menghilang dan menghilang ke langit. Raja Li mendongak, dan akhirnya ada senyuman di bibirnya. Tapi dipaksa dalam situasi seperti itu oleh Biksu Fusion Realm sudah cukup memalukan. Dev. Melihat Dev terpesona dan bahkan bayangannya pun hilang, Gao Qilan dan yang lainnya berteriak dengan gugup. Yi He dan Ji Yun juga mengerutkan kening dan melihat tinggi ke langit, tapi tidak ada jejak Dev. Raja Li, yang seperti gunung, menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Yi He dan berkata, Yi He, menyerahlah dengan patuh, jika tidak seluruh kota kekaisaran iblis akan mati. Yi He memandang Raja Li dengan dingin, matanya penuh tekad dan berkata, saya tidak akan menyerah. Kami, penduduk kota kekaisaran iblis, lebih baik mati dalam pertempuran daripada menyerah.
Setelah Yi He selesai berbicara, aura mengamuk mulai keluar dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terus mengembang. Nona Gao, Nona Liu, saya akan menahan Pangeran Li sebentar lagi, dan Anda dapat naik pesawat dan segera pergi dari sini. Isa, kamu juga pergi. Aku akan memimpin tentara kota Kaisar Iblis untuk menunda waktumu. Yi He tahu bahwa dia bukan tandingan Raja Li. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunda waktu dan membiarkan orang lain melarikan diri. Ayah, aku tidak akan pergi, aku ingin tinggal bersamamu. Isa menangis dan menggelengkan kepalanya. Bab 3195, ditarik. Jika kamu tetap tinggal, kamu pasti akan mati, dan kamu mungkin juga dipermalukan. Kamu tidak boleh tinggal. Kamu pergi sekarang, kalau tidak maka akan terlambat. Kata Yi He dengan wajah serius. Yi He, apakah kamu masih bermimpi membiarkan orang lain melarikan diri? Seluruh kota kekaisaran iblis dikelilingi olehku, siapa yang bisa melarikan diri? Setelah Raja Li selesai berbicara, dia mengangkat kakinya yang sangat besar dan menginjaknya dengan keras. Gemuruh. Seperti gempa bumi, seluruh kota kekaisaran iblis berguncang, formasi pertahanan di luar kota kekaisaran iblis langsung runtuh di bawah tendangan Raja Li. Ketika Yi He melihat ini, wajahnya menjadi sangat jelek, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, kekuatan Raja Li telah melebihi imajinasinya. Keduanya berada di alam kesengsaraan tingkat 4. Meskipun ada celah, itu tidak terlalu besar. Tapi sekarang, Raja Li telah membangkitkan jiwa binatangnya, dan sekarang kesenjangan kekuatan antara Yi He dan Raja Li semakin lebar. Tepat ketika Yi He sedang kebingungan, tiba-tiba aliran cahaya tampak terbang cepat dari langit. Ketika aliran cahaya mendekat, mereka menemukan bahwa itu ternyata adalah Dev. Melihat Dev baik-baik saja, Yi He dan yang lainnya semua senang. Raja Li menatap Dev dan mendengus dingin, "Nak, kamu belum mati, jadi aku akan memberimu tumpangan." Setelah Raja Li selesai berbicara, rune menyala lagi, dan bola cahaya muncul lagi. Melihat adegan ini, Yi He dan yang lainnya menjadi gugup lagi, takut Dev akan pingsan lagi. Saat bola cahaya perlahan muncul, Dev dengan tenang mengeluarkan busur Raja Dewa. Cahaya kemasan bersinar di busur Raja Dewa. Ketika Raja Li melihat Dev mengeluarkan busur Raja Dewa, dia berkata dengan nada menghina, "Apa gunanya mengeluarkan busur Raja Dewa? Kamu juga tidak bisa menariknya." "Siapa bilang aku tidak bisa menariknya?" Setelah mendengar ini, Dev meraih busur dengan satu tangan dan menarik tali busur dengan tangan lainnya. Seiring dengan pembengkokan busur Raja Dewa, tali busurnya ditarik. Melihat Dev menarik busur Raja Dewa, Raja Li tercengang dan bahkan tidak peduli dengan bola cahaya yang kental. Bagaimana ini mungkin? Raja Li bingung. Dia mencoba berkali-kali, tetapi busur Raja Dewa tidak bisa ditarik sama sekali, dan bahkan tidak bergerak sama sekali. Tapi Dev, seorang biksu Fusion Realm, bisa menarik busur Raja Dewa, apakah ini terlalu keterlaluan? Saat busur Raja Dewa ditarik, panah cahaya muncul, dan cahaya kemasan dari sekeliling terus menyatu menuju panah cahaya busur Raja Dewa. Bahkan bola cahaya yang dipadatkan oleh Raja Li tiba-tiba menghilang pada saat ini, dan semua cahaya terfokus pada panah cahaya. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang, aura yang terpancar dari panah cahaya di busur Raja Dewa membuat semua orang gemetar ketakutan. Merasakan aura menakutkan dari busur Raja Dewa, Raja Li mulai panik, dan sosok besarnya terus mundur. Pada akhirnya, Raja Li berbalik dan mulai berlari, mengabaikan anak buahnya sama sekali. Raja Li, yang setinggi gunung, berbalik dan berlari mundur, meninggalkan puluhan ribu tentara di belakangnya tidak dapat mengelak, dan diinjak-injak sampai mati oleh Raja Li. Ayah, tunggu aku." Li Xing melihat ini dan mengejar Raja Li dengan putus asa, tetapi dia terluka dan berjalan pincang, jadi dia tidak bisa mengejar. Penatua Qi hanya bisa menarik Li Xing dan berlari secepat yang dia bisa. Melihat Raja Li yang melarikan diri, mata Dev menjadi kusam, dan tangannya yang telah menarik busur Raja Dewa sepenuhnya tiba-tiba menjadi rileks. Buzz! Panah cahaya langsung menembus kehampaan dan menuju ke arah Raja Li. Panah cahaya terbakar dengan nyala api ketika Dev menembakkan busur Raja Dewa, dia benar-benar menanam sumber api di atasnya. Merasakan aura berbahaya di belakangnya, Raja Li segera menoleh ke belakang. Ketika dia melihat panah cahaya membuntuti api yang panjang, Raja Li panik. Ini adalah anak panah cahaya yang ditembakkan dari busur Raja Dewa, dan dia tidak tahan. Bab 3196, dibunuh di tempat. Ah! Raja Li meraung dan langsung mengangkat batu seberat 10.000 ton, mencoba memblokir panah cahaya dengan batu besar ini. Boom! Terjadi ledakan, dan panah cahaya melesat ke batu seberat 10.000 ton, menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Puluhan ribu ton batu besar langsung berubah menjadi bubuk, nyala api tak berujung berjatuhan seperti hujan api, dan rambut di tubuh Raja Li mulai terbakar. Dan di kaki Raja Li, banyak prajurit kota Raja Mingli juga tewas di bawah hujan api ini. Raja Li terbakar api dan menjerit kesakitan.
Seluruh orang itu jatuh ke tanah, berguling terus-menerus, dan nyaris tidak berhasil memadamkan api di tubuhnya. Api di tubuh Raja Li telah padam, namun prajuritnya menderita. Tubuhnya yang seperti gunung jatuh ke tanah dan berguling-guling, menghancurkan banyak prajuritnya sampai mati. Tapi bagaimana Raja Li bisa begitu peduli sekarang? Penting baginya untuk menyelamatkan nyawanya. Dev adalah wujud asli naga emas, yang telah melampaui ekspektasinya. Sekarang Dev benar-benar dapat menarik busur Raja Dewa. Sungguh keterlaluan. Raja Li tidak pernah memikirkannya. Setelah memadamkan api di tubuhnya, Raja Li memanjat dengan susah payah, bersiap untuk melarikan diri lagi. Tapi Dev menarik busur Raja Dewa lagi, dan kali ini, 3 anak panah cahaya muncul langsung di busur Raja Dewa, dan cahaya tak berujung mengalir di busur Raja Dewa. Seolah-olah cahaya dari seluruh dunia telah diserap oleh busur Raja Dewa untuk membentuk ketiga anak panah cahaya ini. Melihat busur Raja Dewa di tangan Dev, 3 anak panah ringan tiba-tiba muncul, Raja Li menjadi semakin panik dan terus berlari ke depan dengan kakinya. Setiap langkah yang Anda ambil akan menyebabkan bumi berguncang dan langit runtuh. Para prajurit kota Raja Mingli yang datang bersama Raja Li sangat menderita kali ini, banyak dari mereka yang tidak bisa mengelak diinjak-injak oleh Raja Li. Wus! Dev mengendurkan jarinya, dan 3 anak panah ringan ditembakkan seketika, tetapi tidak ketiga anak panah ringan tersebut mengarah ke Raja Li. 1 panah cahaya mengarah ke Raja Li, 1 panah cahaya langsung menuju ke Penatua Qi, dan panah cahaya yang tersisa mengarah ke Li Xing. Selama ketiga orang ini mati, pasukan di kota Raja Mingli tidak akan memiliki pemimpin dan dikalahkan sepenuhnya. Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Melihat anak panah ringan mengarah langsung ke arahnya, Li Xing berteriak dengan sedih. Ketika Penatua Qi melihat ini, dia juga membuang Li Xing, melompat, dan dengan cepat menggerakkan tubuhnya, mencoba menghindari pukulan itu. Tapi panah cahaya itu seperti memiliki mata. Tidak peduli seberapa keras Penatua Qi mencoba menghindar, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Saya melihat seberkas cahaya menembus dada Elder Qi, dan ribuan cahaya kemasan terpancar dari tubuh Elder Qi. Boom! Tubuh Penatua Qi segera meledak, berubah menjadi hujan darah dan jatuh, bahkan tidak ada tubuh. Ketika Li Xing melihat pemandangan ini, kakinya menjadi lemah karena ketakutan, dan dia jatuh ke tanah, terus-menerus memanggil Raja Li untuk menyelamatkannya. Tapi Raja Li tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan Li Xing? Di mata Li Xing yang ketakutan, dia menyaksikan tanpa daya saat dia ditembus oleh panah cahaya, dan kemudian berubah menjadi daging oleh ribuan cahaya emas. Ketika Raja Li melihat putranya meninggal, dia sangat marah dan terus-menerus mengaum, tetapi dia tidak punya pilihan selain mati-matian menahan serangan Dev. Busur Raja Dewa memang merupakan senjata dewa. Pantas saja banyak orang yang mempertaruhkan nyawanya demi busur Raja Dewa. Sungguh menakjubkan. Yi He melihat kekuatan busur Raja Dewa dan hanya bisa menghela nafas. Pada saat ini, Raja Li terkena panah di pahanya dan jatuh ke tanah. Penglihatan di belakangnya juga telah menghilang, dan tubuh besar itu mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, Raja Li berubah menjadi seukuran orang normal, dan Dev perlahan menghampiri Raja Li dengan busur Raja Dewa di tangannya. Dev sekarang mengenakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan memegang busur Raja Dewa. Manusia seutuhnya seperti dewa perang lapis baja emas, sangat agung. Dev menatap Raja Li. Raja Li sekarang seperti ayam jago yang kalah, dan permusuhan telah lama hilang. Tanpa terlalu banyak omong kosong, busur Raja Dewa di tangan Dev bersinar terang, dan panah ringan ditembakkan, langsung menuju ke dahi Raja Li. Panah cahaya menembus dahi Raja Li, membunuhnya seketika dan di tempat. Bab 3197, Memberontak. Setelah kematian Raja Li, semua pasukan di kota Raja Mingli mulai melarikan diri. Ketika Yi He melihat ini, dia memimpin tentara kota Kekaisaran Iblis untuk menyerang. Dikejar sampai ke kota Raja Mingli. Dev, kamu baik-baik saja. Gao Qilan dan yang lainnya berkumpul dan melihat wajah Dev tidak terlalu bagus, jadi mereka bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja, Dev tersenyum ringan. Tetapi setelah dia selesai berbicara, Dev merasa dunia berputar, dan dia langsung jatuh ke tanah. Menarik busur Raja Dewa beberapa kali berturut-turut menghabiskan banyak sekali kekuatan Dev saat ini, Dev sedikit kelelahan. Melihat Dev pingsan, beberapa wanita segera membawa Dev kembali ke kota Kekaisaran Iblis. Dev tertegun selama 3 hari. Dan dalam 3 hari ini, Yi He dan rakyatnya sepenuhnya menduduki kota kerajaan Mingli. Menduduki kota Raja Mingli telah meningkatkan kekuatan Yi He. Tuan Dev, apakah Anda belum bangun? Yi He tampak sedikit gugup saat menatap Dev yang masih tak sadarkan diri. Sudah 3 hari, dan Dev koma selama 3 hari. Aku belum bangun, tapi tubuhku baik-baik saja. Itu hanya koma akibat konsumsi daya yang berlebihan. Liu Ruyan memeriksa tubuh Dev setiap hari, dia tahu tidak ada yang salah dengan tubuh Dev.
Meskipun busur Raja Dewa bagus, itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan fisik. Saya telah menyiapkan lebih banyak sumber daya agar Tuan Dev dapat pulih lebih cepat. Yi He mengumpulkan sejumlah besar sumber daya dari kota Raja Mingli dan berencana membiarkan Dev menyerap semuanya, sehingga Dev dapat pulih dengan cepat. Begitu Yi He selesai berbicara, Dev perlahan membuka matanya. Dev. Melihat Dev sudah bangun, Liu Ruyan berteriak dengan semangat. Tuan Dev. Yi He juga buru-buru melangkah maju. Dev berdiri perlahan, melihat sekeliling dan berkata, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Bagaimana kabar kota Raja Mingli? Tuan Dev, Anda telah koma selama 3 hari. Saya telah merebut kota Raja Mingli. Anda tidak perlu khawatir. Yi He berkata cepat. Itu bagus. Tolong beritahu saya bahwa saya memiliki busur Raja Dewa di tangan saya. Saya tidak boleh mengungkapkan satu kata pun tentang itu. Dev memperingatkan Yi He. Dev tahu bahwa jika berita ini menyebar, dia akan menjadi sasaran kritik publik, dan semua orang mungkin akan membuat masalah baginya dan ingin membunuhnya. Jangan khawatir, Tuan Dev. Saya sudah memberitahu Anda, dan tidak ada yang berani mengungkapkan apapun. Yi He juga memahami pentingnya busur Raja Dewa. Berapa banyak orang yang memperjuangkan busur Raja Dewa dengan pertumpahan darah. Jika mereka tahu bahwa Dev memiliki busur Raja Dewa, mereka tidak akan gila-gilaan merepotkan Dev. Apakah Fire Phoenix sudah kembali? Dev bertanya lagi. Nona Wo Feng mungkin tidak akan bisa kembali selama beberapa hari. Tuan Dev, istirahatlah dengan tenang dan kembangkan dirimu. Saya akan menangani sisanya. Yi He meminta Dev untuk beristirahat dengan baik dan berhenti berpikir terlalu banyak. Saat Dev sedang mengobrol dengan Yi He, tiba-tiba Nihang berlari masuk. Nihang, kenapa kamu kembali? Bukankah aku memintamu untuk mengikuti tetua ketiga kembali ke Sekte Kuali Giok? Melihat Nihang berlari kembali, Liu Ruyan bertanya dengan heran. Masalah di kota Kekaisaran Iblis telah terselesaikan, jadi Liu Ruyan meminta tetua ketiga untuk kembali bersama semua orang dari Sekte Kuali Giok. Tapi hanya beberapa hari setelah pergi, Nihang kembali. Master Sekte Kuali Giok diduduki oleh Hu Yixiao. Dia memanfaatkan kota kerajaan Mingli untuk menyerang kota Kekaisaran Iblis. Ketika Sekte Kuali Giok kami datang membantu, dia memimpin orang-orangnya untuk menangkap Sekte Kuali Giok. Kemudian kota Raja Mingli dengan sengaja memasukkan kita ke kota Raja Iblis agar Sekte Kuali Giok akan kosong, dan Hu Yixiao dapat dengan mudah berhasil. Kata Nihang terengah-engah. Liu Ruyan mengerutkan kening saat mendengar ini, dia tidak menyangka Hu Yixiao belum menyerah. Sialan, Hu Yixiao ini sangat berani. Raja Li sekarang sudah mati dan kota Raja Mingli berada di bawah komandoku, namun dia masih berani menimbulkan masalah. Nona Liu, jangan khawatir. Sekte Kuali Giok Anda memberi Hu Yixiao kesempatan untuk kota Kekaisaran Iblis kami. Saya pribadi akan membawa orang ke Sekte Kuali Giok untuk membunuh Hu Yixiao dan membantu Anda mengambil kembali Sekte Kuali Giok. Petik 2. Wajah Yi He dipenuhi amarah, dan Hu Yixiao kecil bisa melawan kehendak surga. Bab 3198, Omong Kosong. Yi He, sekarang kota kerajaan Mingli baru saja direbut, kondisinya belum terlalu stabil. Kota Kekaisaran Iblis juga membutuhkanmu, jadi kamu tidak perlu pergi. Aku akan pergi ke Sekte Kuali Giok untuk melihatnya. Dev menghentikan Yi He. Tuan Dev, tubuhmu. Tubuhku baik-baik saja, meskipun aku lemah, jika aku ingin membunuh Hu Yixiao, aku hanya perlu menggerakkan jariku. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Setelah mendengar ini, Yi He pun tersenyum. Dev bahkan membunuh Raja Li. Jika dia ingin membunuh Hu Yixiao, dia cukup menggerakkan jarinya. Saat Wo Feng kembali, biarkan dia pergi ke Sekte Kuali Giok untuk menemukanku. Dev memperingatkan. Setelah mengatakan itu, Dev membawa Liu Ruyan dan Nihang ke Sekte Kuali Giok. Namun, Gao Qilan dan Yu Jiameng juga mengejar mereka. Mereka ingin mengikuti Dev ke Sekte Kuali Giok. Awalnya, Dev ingin mereka tinggal di Demon Imperial City. Lagi pula, akan lebih aman untuk tinggal di Demon Imperial City. Tapi mereka berdua tidak mau tinggal di kota Kekaisaran Iblis dan bersikeras mengikuti Dev ke Sekte Kuali Giok. Dev tidak punya pilihan selain membiarkan mereka berdua mengikuti. Dan Isa melihat ke arah Dev dan yang lainnya pergi dengan ekspresi yang sangat rumit. Melihat ekspresi Isa, Yi He hanya bisa melangkah maju dan menepuk kepala Isa, karena Yi He tidak bisa membantu dengan hal semacam ini. Yi He tahu betul siapa Dev, jadi Yixia sama sekali tidak layak untuk Dev. Tapi jika Isa bisa menjadi wanita Dev, Yi He akan sangat bahagia, tapi itu semua tergantung nasib kedua orang itu. Pada saat ini, di luar Sekte Kuali Giok, tetua ketiga dan banyak murid Sekte Kuali Giok hanya bisa menjaga di luar sekte tersebut. Hu Yixiao menduduki Sekte Kuali Giok, dan mereka tidak bisa masuk sama sekali. Dan dengan kekuatan mereka, mustahil untuk mengambil alih Sekte Kuali Giok lagi. Anda harus tahu bahwa Hu Yixiao juga memiliki jenderal yang diutus oleh Raja Li untuk menemaninya.
Jenderal itu adalah biksu tingkat 9 di alam penggabungan. Belum lagi tetua ketiga dan yang lainnya, bahkan tetua tertinggi dari sekte Kuali Giok maju dan dikalahkan oleh jenderal dari kota Raja Mingli ini. Hu Yixiao sekarang sangat gembira dan bangga, dia bahkan tidak tahu bahwa kota Raja Mingli telah dihancurkan. Hu Yixiao berpikir bahwa kota Kekaisaran Iblis telah direbut dan tetua ketiga serta yang lainnya telah memimpin orang lain untuk melarikan diri dari kota Kekaisaran Iblis. Tetua ketiga, saya menyarankan Anda untuk mewaspadai keadaan saat ini. Sekarang sekte Kuali Giok adalah milik saya, dan saya juga telah mencapai kerjasama strategis dengan Raja Li. Mulai sekarang, ramuan yang dimurnikan oleh sekte Kuali Giok kami akan diberikan kepada kota Raja Mingli. Dan kota Raja Mingli akan terus menyediakan tanaman obat dan berbagai sumber daya untuk sekte Kuali Giok kami, dan keamanan sekte Kuali Giok juga akan dijaga oleh kota Raja Mingli. Sekarang kota Kekaisaran Iblis telah selesai, kota Kekaisaran Mingli adalah yang terbesar di wilayah ini. Apakah kamu masih tidak mengerti? Hu Yixiao berkata kepada tetua ketiga. Hu Yixiao, berhentilah bermimpi. Kota Raja Li telah lama berakhir, dan Raja Li telah dibunuh oleh Tuan Dev. Kamu masih bermimpi di sini. Sekarang jika kamu dengan patuh menyerahkan sekte Kuali Giok, kamu mungkin masih bisa bertahan. Jika tidak, ketika pemimpin sekte kembali, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Tetua ketiga mendengus dingin. Hahaha, Hu Yixiao tertawa keras setelah mendengar ini, apakah ada yang salah dengan otakmu? Kalau begitu, apakah aku tidak tahu kekuatan Dev? Bahkan jika dia memiliki petualangan selama periode ini dan tidak peduli seberapa cepat kekuatannya tumbuh, dia tetaplah seorang biksu Fusion Realm. Sungguh konyol bahwa dia bisa membunuh Raja Li. Aku akan memberimu 10 menit untuk memikirkannya sekarang. Jika kamu tidak tunduk padaku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar dan langsung bunuh kalian semua. Hu Yixiao sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan tetua ketiga. Dev, seorang biksu di alam penggabungan, dapat membunuh Raja Li, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, ini tidak masuk akal. Melihat Hu Yixiao tidak mempercayainya, tetua ketiga tidak berkata apa-apa, dia hanya bisa memohon pada Niheng untuk segera membawa bala bantuan. Bab 3199, terpecahkan. Begitu orang-orang dari kota Kekaisaran Iblis tiba, Hu Yixiao akan mati. 10 menit berlalu dengan cepat, melihat tetua ketiga tidak berniat menyerah, Hu Yixiao mulai memancarkan aura kekerasan. Tetua ketiga, karena kamu begitu keras kepala, jangan salahkan aku. Ayolah, Hu Yixiao benar-benar naik ke langit dan langsung menuju tetua ketiga. Tetua ketiga bukanlah lawan Hu Yixiao, tetapi ketika dia melihat Hu Yixiao mengambil tindakan, dia juga bangkit dengan auranya. Tapi saat tetua ketiga bersiap untuk bertarung, sebuah nafas tiba-tiba datang dari belakangnya. Hu Yixiao, yang melompat, langsung terkena nafas ini, dan terbang mundur. Kemudian dia terjatuh ke tanah, muntah darah, dan terluka parah. Hu Yixiao bingung. Dia tidak mengerti siapa yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Dia bisa membuat dirinya terluka parah dan jatuh ke tanah dengan menghirup udara tipis. Biksu kecil Fusion Realm benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tinggi. Sosok Dev perlahan muncul, diikuti oleh Liu Ruyan dan yang lainnya. Melihat Dev muncul, tetua ketiga tiba-tiba terlihat terkejut. Hu Yixiao mengerutkan kening, dia menemukan bahwa kekuatan Dev telah dipromosikan ke alam fusion tingkat ke-8 dalam waktu singkat, dan dia sekuat para tetua yang mengikuti mereka. Hu Yixiao tidak tahu bahwa tetua tertinggi dari sekte Kuali Giok bahkan tidak dianggap sebagai semut di mata Dev. Kamu belum mati, apakah kamu juga melarikan diri dari Demon Imperial City? Hu Yixiao memandang Dev dan bertanya. Melarikan diri? Dev tersenyum dingin, mengapa saya harus melarikan diri? Raja Li lah yang harus melarikan diri, tetapi Raja Li tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri lagi. Dia telah dibunuh oleh saya. Kamu berbicara omong kosong. Pangeran Li adalah biksu hebat di alam kesengsaraan. Bagaimana dia bisa dibunuh olehmu? Kamu berani berbicara omong kosong tentang Raja Li kami, kamu pantas mati. Seorang jenderal berbaju besi di sebelah Hu Yixiao berteriak. Ada orang-orang dari sekte Kuali Giok dan kota Raja Mingli yang hampir membiarkanmu lolos dari jaring. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju jenderal. Jenderal itu adalah biksu tingkat 9 di alam penggabungan. Bagaimana dia bisa takut pada Dev? Dia meraung dengan marah dan menyerang ke depan dengan senjata di tangan. Ketika Dev melihat ini, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan aura menakutkan keluar dari tubuh Dev. Boom! Dev hanya melambaikan tangannya dengan ringan, dan Jenderal Alam Fusion tingkat 9 meledak dan berubah menjadi sampah. Melihat pemandangan ini, Hu Yixiao tercengang. Alam Fusion tingkat 9. Berubah menjadi hanya dengan lambaian tangan. Pukulan Dev padanya barusan sangat penuh belas kasihan, jika tidak, dia akan menjadi bajingan sekarang. Hu Yixiao tidak mengerti bagaimana Dev, seorang biksu Fusion Realm tingkat 8, bisa memiliki kekuatan seperti itu.
Tapi sekarang dia tidak berani berpikir terlalu banyak, yang penting menyelamatkan nyawanya. Jadi Hui Xiao berlutut dan mulai memohon belas kasihan. Selamatkan hidupmu, aku tidak berani melakukannya lagi. Hui Xiao bersujud seperti orang bodoh, tetapi Dev bahkan tidak melihatnya. Ruyan, terserah padamu untuk memutuskan bagaimana menghukumnya. Alasan mengapa Dev tidak membunuh Hui Xiao sekarang adalah karena dia ingin Liu Ruyan membuat keputusan sendiri. Bagaimanapun, Liu Ruyan sekarang adalah pemimpin sekte Kuali Giok. Liu Ruyan mengangguk, lalu berjalan menuju Hui Xiao dengan wajah dingin. Selamatkan hidupmu, Master Sekte, tolong selamatkan hidupmu. Hui Xiao melihat Liu Ruyan mendekat dan mulai memohon belas kasihan lagi. Tapi Liu Ruyan tidak memiliki rasa kasihan sedikitpun. Jika Hui Xiao tidak mencoba menyerang sekte Kuali Giok lagi, Liu Ruyan tidak akan mau berdebat dengannya. Tapi Hui Xiao bertekad menjadi pengkhianat, bagaimana Liu Ruyan bisa melepaskannya? Saya melihat kilatan cahaya dingin di tangan Liu Ruyan, dan kepala Hui Xiao langsung terbang. Krisis di sekte Kuali Giok diselesaikan oleh Dev dengan lambaian tangannya. Inilah kekuatan. Dev ingat bahwa ketika dia pertama kali datang ke sekte Kuali Giok, dia menjadi sasaran dan ditekan, tetapi sekarang dia dapat membuat sekte Kuali Giok hancur hanya dengan lambaian tangannya. Inilah perubahan yang disebabkan oleh kekuatan. Bab 3200, Orang yang Bereinkarnasi. Aliansi Penyegel Setan. Istana megah dan indah yang menjulang tinggi ke langit. Disinilah Zhuo Tianzeng, pemimpin Dimensi Link Alliance, tinggal. Pada saat ini, Zhuo Tianzeng, dengan mata sedikit tertutup, sedang duduk bersila di aula utama, menyerap energi spiritual murni yang datang dari bawah tanah. Dan di bawah aula utamanya ada kota bawah tanah yang luas, tempat ratusan pembudidaya iblis tinggal. Segera, suara langkah kaki terdengar, dan Zhuo Tianzeng perlahan membuka matanya. Seorang pria parubaya berjalan dengan hormat di depan Zhuo Tianzeng, lalu membungkuk dan berkata, "Pemimpin, 5 elemen kejahatan surgawi hanya memulihkan kejahatan air dan kejahatan bumi. Yang lain pasti mengalami sesuatu yang tidak terduga. Apakah salah satu subruder kita telah dihancurkan dan bahkan pemimpin subrudernya terbunuh?" Zhuo Tianzeng bertanya dengan cemberut. "Ya, pemimpin cabang itu bernama Ye Fengqing. Dia dibunuh oleh seorang pria bernama Dev, termasuk beberapa tetua cabang itu. Dan 5 elemen jahat juga dibunuh oleh pria bernama Dev ini." Pria parubaya itu berkata dengan cepat. "Dev," mata Zhuo Tianzeng berkilat dingin, "apakah Anda punya berita tentang orang ini?" "Kembali ke pemimpin, saya sudah menyelidiki orang ini, dan semua informasinya ada di sini." Saat pria parubaya itu berbicara, dia mengeluarkan batu rune rekor dan meletakkannya di depan Zhuo Tianzeng, dan kemudian melanjutkan, "Orang bernama Dev ini tampaknya muncul di dunia surga dan manusia secara tiba-tiba. Catatan sebelumnya tidak bisa dicari sama sekali. Semua bawahanku curiga dia berasal dari dimensi lain. Selanjutnya, orang ini mampu bertarung melintasi level yang berbeda. Dia dapat mengalahkan biksu tingkat kedua di alam kesengsaraan di alam fusion tingkat ke-8. Dia juga mengetahui berbagai mantra dan tubuhnya kebal terhadap semua racun. Dia seharusnya datang dari dunia di alam yang lebih tinggi." Zhuo Tianzeng tidak berbicara, tetapi dengan lembut meletakkan tangannya di atas batu perekam rekaman, dan segera informasi Dev muncul di benaknya. Kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia mampu maju ke beberapa alam berturut-turut. Orang ini memang agak luar biasa. Zhuo Tianzeng sedikit mengernyit. "Pernahkah Anda memikirkan bahwa alasan mengapa orang ini begitu kuat adalah karena dia adalah reinkarnasi?" "Orang yang bereinkarnasi?" Pria parubaya itu tertegun, lalu menggelengkan kepalanya. "Pemimpin, orang yang bereinkarnasi biasanya terjadi di keluarga besar dan sekte. Jika seorang tetua keluarga gagal untuk naik, jejak jiwanya akan tertinggal di belakang terlahir kembali di antara anak-anak keluarga. Tetapi menurut penyelidikan saya, tampaknya Dev tidak memiliki latar belakang identitas dan tidak memiliki apa yang disebut keluarga. Tidak mungkin dia menjadi reinkarnasi. Dia tidak memiliki cara untuk membangkitkan tubuh reinkarnasi." Setelah mendengarkan kata-kata pria parubaya itu, Zhuo Tianzeng terdiam, dan setelah beberapa saat dia berkata, "Bawakan roh jahat air dan roh jahat bumi itu kepadaku." Begitu pria parubaya itu melambaikan tangannya, roh jahat air dan roh jahat bumi masuk dengan takut-takut. Mereka tidak mematuhi perintah Zhuo Tianzeng, dan sekarang setelah mereka ditangkap, mereka pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Begitu mereka melihat Zhuo Tianzeng, mereka berdua langsung berlutut dan beribadah di tanah. Zhuo Tianzeng memandang kejahatan air dan kejahatan bumi dengan dingin, dan berkata dengan suara muram, "Anda mendapat perintah, mengapa Anda tidak segera kembali secepat mungkin?" Keduanya saling memandang, tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. "Karena kamu tidak berani mengatakannya, aku akan mengatakannya untukmu. Kamu mengungkapkan rahasia aliansi penyegel iblisku. Kamu takut dihukum ketika kamu kembali, jadi kamu tidak mematuhi perintah, kan?" Zhuo Tianzeng bertanya. Itu adalah ide Wosa dan Musa untuk menyelamatkan nyawa pemimpin aliansi.
Mereka juga membocorkan rahasianya, jadi saya ingin membunuh semua orang yang mengetahui rahasianya dan kembali untuk melapor. Setan air bersujud dan berkata seperti menumbuk bawang putih. Tahukah kamu apa konsekuensinya jika kamu mengungkap rahasia aliansi penyegel iblisku? Untungnya, aliansi penyegel iblisku telah menggunakan slogan memusnahkan iblis dan membela hukum selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang meragukannya. Bahkan jika seseorang mengetahui rahasianya dan menceritakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Jika tidak, ini akan menjadi pukulan kejam bagi aliansi penyegel iblis kita. Setelah Zuo Tianzeng selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan dua kabut hitam langsung menyelimuti roh jahat air dan roh jahat bumi. Bersambung.